Kali ini, apa yang akan kita lakukan? Aku bertemu dengan beberapa pemimpin dan dokter dari Java. Maksudmu, untuk apa? Ya, kau temani aku saja. Kita akan bertemu dengan beberapa anggota Politbiro. Menurut laporan yang saya dapat bahwa kesehatan Soekarno semakin memburuk, dan ini membuat saya berpikir bahwa saya pertahanan Indonesia bertekad untuk meruntuhkan kekuasaan. Apakah Anda juga bertekad seperti itu? Kalau Soekarno mati, pertanyaannya, siapa yang lebih unggul? Bukankah sangat berbahaya bagi untuk luar negeri? Sayap kanan bisa mengambil dua kemungkinan tindakan. Pertama, mereka bisa menyerang kita. Dan yang kedua, mereka bisa mengambil cara yang lebih mudah dan membangun pemerintahan Nasako. Tanpa Soekarno, akan mudah bagi sayap kanan mendapatkan dukungan dari pihak tengah untuk mengucilkan kita. Dan Nasution sudah mendapatkan saran dari Amerika Serikat. Bahkan, jika Soekarno meninggal, Nasution harus lebih fleksibel daripada memulai kudeta. Itu tidak bisa diandalkan. Saat ini situasi telah berubah. Dalam skenario pertama, kami akan membentuk beberapa komite militer. Mayoritas komite tersebut adalah sayap kiri. Namun, juga harus mencakup beberapa elemen yang moderat. Dengan cara ini, kita bisa membingungkan musuh kita. Komite ini tidak bisa berlangsung sampai lama. Kalau tidak, orang baik akan berubah menjadi orang jahat. Setelah ini terwujud, kita perlu mempersiapkan bersenjata untuk kaum buruh dan tani pada waktu yang tepat. Inilah saatnya kita merebut kekuasaan. Kita harus mendahului, jangan didahului. Kawan Syam, kita sedang memasuki di tahap yang kita tentukan. Jangan harap jenderal dan kapitalis akan membiarkan kita atau partai hidup begitu Bung Karno turun dari kekuasaannya. Angkatan darat akan menganyam sampai tuntas habis. Siapa cepat dapat, siapa tepat selamat. Kontak seluruh perwira yang akan maju untuk mendukung kita. Segera susun kekuatan dan biro khusus. Ya, saya pribadi sih optimis. Saya yakin semua yang ada di dunia ini akan mendukung kita. Terlebih lagi, perwira-perwira di dalam saya memiliki visi yang sama dan optimis yang sama. Apalagi sekarang pemuda-pemuda sedang berlatih di Lubang Buaya. Tapi saya ragu, apakah benar isu-isu mengenai kedekatan ajal Bung Karno itu benar adanya dari tim dokter itu? Cepat atau lambat, ajal itu pasti akan datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu akan menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Kemungkinan apa yang mereka lakukan akan memperoleh kesempatan yang baik pada tanggal 5 Oktober nanti.
Saya tidak mengendaki waktu itu tiba. 1 detik pun. Hubungi kawan-kawan. Halo, Untung di sini. Jadi begini, kawan Adit berpesan kepada kita agar kita melakukan setiap gerakan-gerakan kita itu bersifat terbatas dan kemudian juga bersifat militer. Yang kedua, sasaran utama adalah para dewan jenderal yang anti komunis. Ketiga, gerakan meliputi penguasaan instansi-instansi vital seperti Telkom, RRI, dan kereta api. Kita sepakat 3 orang calon pimpinan gerakan militer. Yang pertama yaitu Letnan Kolonel Untung, yang kedua Kolonel Latif, dan terakhir Mayor Udara Suyono. Bagaimana? Apakah ada koreksi? Saya kira cukup. Cukup. Sebelumnya, saya ingin menanggapi hal yang dikemukakan oleh ketua. Saya ingin kejelasan ketua. Bukannya saya melakukan isu Dewan Jenderal. Inilah kekhawatiran saya untuk masa depan partai. Tidakkah ketua berpikir bahwa hal ini atau isu ini sengaja dikeluarkan oleh musuh kita untuk melakukan kita? Silakan, kawan Jono. Pertanyaan saya sama seperti kawan Sakirman. Kalau begitu, barangkali kawan Sanusi masih punya pertanyaan. Untuk persingkat waktu, saya akan menanyakan pokoknya saja. Pertanyaan pertama, sama seperti pertanyaan Insinyur Sakirman mengenai isu Dewan Jenderal. Apakah sumbernya dapat dipercaya? Pertanyaan kedua, apakah hal yang serius serta menyangkut masa depan partai ini sudah pernah dibicarakan dan bagaimana pertimbangannya? Dan yang terakhir, saya minta ketua yang terhormat menguraikan kekuatan ABRI, terutama perwira-perwira progresif revolusioner nanti akan bertindak mendahului jenderal. Ini menyangkut masa depan partai. Terima kasih. Saya pikir saya tidak perlu lagi menjelaskan kesetiaan seperti apa yang diperlukan sebagai anggota. Saya yakin hadir di sini pasti memahami. Ada saat-saat berpikir, ada saat-saat berbicara, dan ada saat-saat bertindak. Sudah pasti, info Dewan Jenderal tidak hanya satu. Saya pikir Badan Pusat Intelijen BPI harus dapat dipercaya. Laporan ini saya terima langsung dari stafnya, Brigjen Polisi Sutarto. Tapi yang paling penting, kawan-kawan semua menahan diri agar tidak ingin serba tahu. Tidak semua orang mampu untuk menutup mulut dan tidak membocorkan nama-nama demi keselamatan partai. Karena itu, saya tidak berani menyebut nama-nama perwira yang berpikiran maju atau detailnya. Sehubungan dengan pertanyaan ini, secara umum saya menyatakan bahwa pengaruh partai di bawah angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh daerah itu.
Jadi, pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali Jakarta Raya. Dan yang paling terbaik adalah Jawa Tengah. Selain itu, ada ketidakkompakan antara Jenderal Yani dengan Nasution dalam perebutan kekuasaan. Maaf interupsi, sebelumnya apa pendapat ketua yang yakin bahwa tindakan ini akan berhasil jika dilakukan di tanah Jawa saja? Menurut saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa yang bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihat, PRRI atau Permesta yang praktis menguasai beberapa pulau Jawa. Tapi mereka tidak menarik. Akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Hahaha, Om Pierre kok bisa baca dalam gelap sih? Om Pierre lagi berdoa ya? Enggak, Om Pierre lagi baca surat. Dari Medan pasti. Udah, sekarang tutup mulut dulu sampai Om selesai baca surat ya. Tapi yang buat tutup mulut tidak ada. Ini ya. Terima kasih, terima kasih. Yuk. Di mana-mana, kalau raja sedang sakit, ya negara juga sakit. Dan malam ini, saya akan memberitakan mengenai isu-isu Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno telah wafat. Kawan-kawan dalam barisan perwira revolusioner ikut terpanggil dalam misi ini. Dalam Brigade 1, Kodam Jaya, saya sangat menyesal. Tidak ada anggota yang bisa saya ideologikan. Tetapi saya masih bisa memanfaatkan pasukan saya. Intinya, saya siap. Pada masa revolusi besar Bung Karno, Cakra Birawa, ada dua kompi yang saya idolakan. Dan saya setuju. Saya akan membawa pasukan saya untuk melakukan pergerakan. Saya telah mendapat jaminan bahwa pasukan batalion A454 bisa digunakan. Saya juga optimis dengan batalion A546. Lalu, siapa yang akan memimpin gerakan angkatan militer ini? Siapa orangnya? Dalam hal ini, kita harus berhati-hati. Letkol Untung sebagai orang baru di Jakarta sangatlah tepat. Di faktor lain, Letkol Untung sebagai pemimpin pengawal pribadi Bung Karno. Sesuai dengan misi kita menyelamatkan Bung Karno. Maka dari itu, Letkol Untung sangat tepat.
Cakra Birawa, Pak. Cakra, ada apa? Di mana Nasution? Saya Nasution. Kabel telepon sudah diputus. Sekarang katakan, di mana Nasution? Pak Nasution, beliau sedang di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya. Ibu sedang di rumah Suropati. Dek, Bapak di mana? Bobo. Datang saja. Bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Bapak ditugaskan berhadapan ke Presiden di istana. Sekarang? Siap, Jenderal. Baik, saya mandi terlebih dahulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak saya cuci muka dong, dan berpakaian. Sebaiknya tidak usah berpakaian. Lancang sekali kamu! Tahu apa kamu? Tiara. Hah? Mendadak begini? Malam-malam begini? Maaf, Jenderal, tidak ada penjelasan. Atas perintah siapa? Atasan kami. Siapa itu? Tidak usah tahu, Jenderal. Jalan saja. Apa tidak segalanya berpakaian? Tidak usah, Jenderal. Jalan saja. Tetangga dirampok barang kali ya, Mas?
Siapa itu? Cakra. Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Disuruh menghadap ke presiden. Baik kalau begitu. Kok aneh ya, Mas? NRP mereka cuma 4 angka loh. Itu memang NRP Cakra. Kamu Yanto ya? Siapa? Coba hubungi Pak Yani. Loh, kok telepon saya diputus? Kalau begitu, berarti saya sedang difitnah. Pak, Bapak Presiden sudah menunggu. Panggilan presiden malam-malam begini. Jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Tidak salah dengar kamu. Kami kira tidak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu tunggu sebentar. Saya berpakaian segera. Tidak usah, Jenderal. Jalan, Jenderal. Jalan, Jenderal. Malam, Bu. Malam, ada apa? Kami diperintahkan untuk membawa Bapak ke hadapan Sang Presiden. Sekarang? Ya, sekarang. Sebentar, Bapak masih tidur. Pasukan datang, ingin menjemput menghadap Presiden. Suruh saja mereka datang jam 8. Baiklah. Bapak bilang, nanti saja datang lagi, jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Sekarang. Kalau begitu, sebentar. Keluar, Jenderal. Ini peringatan terakhir, Jenderal. Bakar kertas. Siap.
harus bersihkan darah ayahmu, nak. Kita harus rapihkan segera. Jangan sampai adik-adikmu tahu. Jangan sampai tahu. Pak, sepertinya ada rambut. Siapa yang menanyakan ini? Anaknya ya? Enggak. Catherine, telepon paman sama Usir. Cepat katakan di mana Doro? Bilang, cepat katakan, di mana Doro? Katakan dengan cepat. Jawab. Mau ditembak? Mau mati ya? Cepat. Di kamar atas, Pak. Berhenti. Jenderal, turun Jenderal. Ini peringatan terakhir. Cepat, atau saya akan ratakan rumah ini. Angkat tangan Jenderal. Cepat Jenderal, tidak ada waktu lagi.
Cepat akui bahwa Dewan Jenderal itu ada. Cepat. Darah itu warna merah, Jenderal, seperti amarah. Gimana Nasution? Jawab. Masih bungkam. Jawab. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Surat pemberitahuan sudah saya sampaikan ke Pak Harto. Dan Bapak berpesan, sebaiknya Bapak berpindah ke Kostrad. Oke, baik. Pernyataan Untung sama sekali tidak benar. Bahwa katanya gerakan mereka hanya untuk menghadapi
apa yang disebut dengan Dewan Jenderal. Tapi nyatanya, mereka mendahului kita dengan menculik para tokoh-tokoh pimpinan dengan alasan untuk melindungi Presiden Soekarno. Tapi kenyataannya, Presiden Soekarno kini sedang tidak ada di gedung istana. Dan apa yang disebut Dewan Jenderal itu tidak ada. Yang ada hanya Wan Jakti, dan saya adalah salah satu anggotanya. Jadi yang dilakukan Untung itu sama sekali tidak benar. Gerakan yang dilakukan oleh Untung itu adalah gerakan untuk merebut paksa kekuasaan dengan cara PKI. Kini Pancasila kita terancam. Dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saatnya kita harus menghadapinya. Atau tidak, kita akan mati konyol. Seorang prajurit Sabta Marga harus memilih mati untuk Pancasila. Siapa, Pak? Tolong siapkan radiogram. Siapa, Pak? Dari Kostrad, pimpinan Angkatan Darat ditujukan pada Panglima Kodam. Isi berita tanggal 30 September telah terjadi kops atau pemberontakan paksa oleh gerakan pemberontakan 30 September. Seluruh pendengar sekalian dari Sabang sampai Merauke, sebagaimana yang telah diumumkan pada 1 Oktober 1965, sudah terjadi suatu peristiwa yang dilakukan oleh suatu golongan kontra revolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Mereka telah menculik beberapa jenderal, ialah 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani, 2. Letnan Jenderal Suprapto, 3. Mayor Jenderal S. Parman, 4. Mayor Jenderal Haryono, 5. Brigjen DI Panjaitan, 6. Brigjen Sutoyo. Mereka telah memaksa menggunakan RRI untuk tindakan mereka, dan Paduka Yang Mulia Indonesia ada di keadaan aman dan sehat walafiat. Betul, Pak. Saya ingat sekali. Saya pernah lewat sini. Apakah Anda tidak keliru? Pohon pisang itu terlihat mencurigakan, Pak. Lapor, Bapak. Kami telah menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Baik. Umumkan segera. Baik, Bapak. Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran pada penanaman jenazah para jenderal kita dan satu perwira pratama
dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah tahu bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari para petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita lihat, tempat ini adalah di Lubang Buaya. Saya sangat berterima kasih bahwa akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik pasti akan terbongkar. Assalamualaikum Min, ini Mbak, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak, baik. Ada apa ya? Ya Min, ini mau bilang aja, 2 hari lagi kan 3 tahun kepergian Mas Pierre. Mbak mau datang ke sini, sekaligus ke makam ibu juga Mbak. Oh, iya Mbak, nanti pasti aku datang. Aku ndak lupa kok. Oh, ya wes Min, suwun ya. Nanti kabari surat saja. Wassalamualaikum Min. Waalaikumsalam Mbak. Juli 1965. Mimin, ini Mas Pierre. Mas akan mengikuti tugas Bapak Nasution ke Medan hari Sabtu saat 31 Juli, Min. Nanti Mas datang ketemu Mimin dan ibu bapak ya. Kita akan bicarakan masalah nikahan kita, Min.